Selamat malam, salam olahraga pemirsa RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu bagaimana tim nasional Indonesia di bawah usia 23 tahun akan memulai kampanyenya untuk lolos ke putaran final kejuaraan Piala Asia di bawah usia 23 tahun dan juga menuju Olimpiade 2024 nanti. Inilah saat yang masih kita nantikan. Bagaimana kita perjuangan Rizky Ridho, Elkan Bagot, di mana para pemain yang saat ini menghuni tim usia 23 tahun benar-benar sangat berpengalaman di tim nasional senior dan akan memulai kampanye untuk melawan China Taipei. Dan wasit Hussein Shukri Al-Khunfus dari Saudi Arabia akan memimpin pertandingan ini, di mana di pertandingan sebelumnya China Taipei sempat kalah di pertandingan melawan Turkmenistan dengan skor yang sangat mencolok 0-4. Dan pemirsa, wasit Al-Khunfus dari Saudi baru saja memulai pertandingan, di mana tendangan awalan tadi dilakukan oleh pemain China Taipei. Dan saya tidak sendiri, saya temani oleh seorang komentator yang tentu saja tidak asing lagi, yaitu Bung Doni Munang. Bung Doni, tentu saja Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan ini dengan menghadapi pemain yang sangat kuat, Bung Doni. Amin ya, Bung Hadi. Dan kalau kita lihat Sintayong sendiri, pelatih Sintayong kita tahu sudah pernah menghadapi Chinese Taipei, tapi di level senior, Bung Hadi, di mana pada saat itu adalah kualifikasi Piala Asia 2023 di Thailand. Ya. Betul. Arhan Pratama yang dipanggil langsung dari J-League 2 untuk memperkuat tim nasional usia 23 tahun melawan China Taipei ini, lakukan lemparan ke dalam yang sangat berbahaya, hampir saja disudut. Kita lihat tadi Evan Yenar terjatuh, tapi bukan sebuah pelanggaran. Nomor punggung ke-7 Lee Chun Kai balik dulu para pemain Indonesia. Tapi meskipun demikian, Indonesia tetap harus hati-hati karena bagaimanapun para pemain China Taipei memiliki postur yang cukup bagus, Bung Doni. Ya, dan mereka juga memiliki kecepatan yang harus waspadai. Dan kita lihat bagaimana ya Marcelino begitu mendominasi, dan kita berharap tentunya ini adalah malam yang sangat baik tentunya buat Marcelino Ferdinand yang kita tahu adalah salah satu wonderkid timnas Indonesia. Kita lihat bagaimana pemain asal MSK Dance yaitu Marcelino Ferdinand dijagal tadi oleh Shin Liang Meng, kapten kesebelasan dari China Taipei, pemain asal klub Fortune di Liga Premier Taiwan, maksudnya China Taipei. Dan inilah penjaga gawang Chun Chang Siang yang kemarin kebobolan 4 gol. Tendangan bebas tentu saja peluang yang sangat baik untuk Indonesia. Bola akan dihadapi oleh Arhan Pratama dan juga Marcelino Ferdinand, dua pemain yang sangat berpengalaman di tim nasional senior. Mudah-mudahan mereka berdua mampu bawa aura yang sangat positif buat pemain dan juga tim nasional usia 23 tahun. Marcelino Ferdinand banyak pernah membuat Persebaya Surabaya, lakukan tendangan bebas langsung. Alhamdulillah, sebuah tendangan bebas yang sangat apik, macan, manis dan Marcelino masuk menusuk sudut ke kiri penjaga gawang Chun Chang Siang dari China Taipei dan mengubah skor menjadi 1-0. Sementara ini Indonesia unggul, sebuah proses gol yang sangat-sangat cantik dan brilian dari Marcelino Ferdinand, Bung Doni. Ya, dan sangat bisa dikatakan genius ya. Dia tahu bagaimana tentunya buat penjaga gawang Taiwan agak sedikit bingung. Bola terlihat sepertinya akan disambar oleh Rizky Ridho, tapi memang juga Ramadan Sananta ya. dan juga dalam keadaan sama tadi placementnya benar-benar bagus, baik sekali, dan akhirnya 1-0 buat Indonesia. Harapan kita terbuka lebar tentunya, Bung Hadi. Ya, tentu saja kita bukan sekedar menang, tapi juga harus bisa di atas 4 gol seperti raihan dari Turkmenistan, karena bagaimanapun akan dihitung nanti dengan Turkmenistan untuk memimpin klasemen, karena bagaimanapun hanya juara grup yang lolos langsung ke Qatar 2024 dan ditemani nanti 3 runner terbaik, Bung Doni. Ya, 4 runner-up terbaik ya. Tapi memang yang menjadi permasalahan adalah ini rekor head to head tentunya terlebih dahulu ya. Jadi selain kita memang menjaga clean sheet memang penting, tapi adalah hasil pada saat Turkmenistan akan sangat mempengaruhi tentunya hasilnya. Dan ingat, buat tidak semua grup kita berada di grup K, tidak semua grup beranggotakan 5 tim ya, dan ini juga menjadi semakin sulit tentunya matematikanya. Marcelino Ferdinand cantik sekali kiri, dengan Arhan Pratama bergerak di tengah. Marcelino Ferdinand bukan sebuah pelanggaran, masih kuasai bola. Direbut tadi, coba dikejar oleh Ramadan Sananta, berhasil Marcelino Ferdinand, masih dipuji para pemain Chinese Taipei. Nomor punggung 13 Chie Xiaowei, kembali para pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand, apa yang terjadi? Wasit Hussein Shukri Al-Khunfus dari Saudi Arabia rupanya menyatakan ada sebuah pelanggaran kan.
pelatih Indonesia Sintayong baru saja sukses membawa Indonesia senior mengalahkan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday kemarin di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Tanpa kita lebihan Sulaiman, Elkan Bagot, Rizky Ridho, pemain yang sangat sering tampil di tim nasional senior. Ada di kotak penalti, namanya lemparan ke dalam saja. Ada Arhan Pratama baru saja melakukan pernikahan langsung ke arah gawang, ditinju saja. Oh, berdiri bebas tadi kita lihat. Sayang tendangan dari pemain Indonesia berhasil diblok tadi oleh Anucer. Elkan Bagot. Rafael Struijk sebenarnya mencoba melakukan tendangan tapi memang tidak terlalu tepat berada di kakinya. Ini tendangan penjuru yang pertama buat timnas Indonesia. Arhan. Hanya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru pertama. Elkan Bagot, Rizky Ridho. Dua Queen Tower Indonesia ada di kotak penalti dari Chinese Taipei. Oh, pendek saja lakukan sudah Ramadan Sananta tadi bola melintas begitu saja melewati kepalanya. Sebuah crossing yang sangat-sangat bagus sekali Bung Doni. Ya, dan eksekusi tendangan penjuru juga sangat baik tapi memang offside. Tapi kalau kita lihat ya, ini timnas Indonesia mempunyai dimensi serangan yang sekarang semakin komplit. Sangat variatif, betul nih. Selama ini kecepatan sayap, tapi sekarang mempunyai striker jangkung di Ramadan Sananta. Ditambah lagi dengan pemain-pemain yang kita tahu seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri bisa memperkerasi dari tengah dan syuting-syuting jauh. Oh ya, baik Ramadan Sananta sendirian Ramadan. Gol! Ramadan Sananta. Ramadan Sananta menggalakkan kemenangan Indonesia sebentar ini di menit ke-6 menjadi 2-0. Benar-benar menjadi striker yang sangat-sangat diandalkan oleh pelatih Sintayong dan juga tim nasional di bawah 23 tahun di pertandingan ini, Bung Doni. Ya, ini benar-benar tipikal number 9, nomor 9. Jadi kita lihat ya, Rafael Struijk sangat baik sekali dan kemampuan Ramadan Sananta dengan fisiknya yang sangat tentunya kuat dan ketenangannya dan akurasinya akhirnya menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Tentu saja proses gol yang dilakukan oleh Ramadan Sananta tidak lepas dari akselerasi dan aksi yang dilakukan oleh Rafael Struijk ya. Pemain asal Den Haag ini benar-benar memberikan satu variasi serangan tersendiri di depan Indonesia sehingga sangat sulit para pemain belakang dari pemain atau tim Chinese Taipei untuk bisa mengamati dan mengantisipasi serangan dua striker ini Bung Doni. Ya, dan ini sangat menarik ya. Satu adalah eksekusi tendangan atau free kick yang sangat baik. Satunya lagi juga itu kita bilang adalah pressing yang sangat baik dan langsung melakukan sebuah counter attack yang sangat cepat tadi ya. Cuma satu touch passing saja dan diselesaikan juga dengan akurasi yang sangat baik. Oh, Witan Sulaiman bergeser ke kiri, kini Arhan Pratama coba melakukan tekanan dari kanan dari Chinese Taipei, langsung ke depan, arahkan kepada Marcelino Ferdinand, berhasil direbut, dilayani oleh pemain nomor 13, Jesse White, langsung kita penalti. Oh, dapat lagi dari kita lihat, gagal di Yener, kembali direbut pemain Chinese Taipei langsung ke arah depan tadi, masuknya kepada Liam Chen Chou. Tapi dekat dengan Hernando Ari Sutaryadi, kapten kesebelasan yang kini melakukan Persija Jakarta. Rizky Ridho ke kanan, dipakai oleh Ilham atau Rio Ilham. Arhan Pratama depan langsung arahkan kepada Rafael Struijk. Naik kaki dari Rafael William Struijk tadi. Pada buat Chinese Taipei, Jie Chongwei banyak melakukan lemparan ke dalam. Jie Chongwei, ada juga kita lihat Ko Yang Chia. Dua kita lihat tadi Elkan Bagot juga saja empat Indonesia. Ini Elkan yang asal klub Ipswich Town di kasta kedua Liga Inggris. Fikri tadi balik kita lihat ada Ilham tadi, dan kini Elkan Bagot
kiri. Coba bermain cepat langsung umpan sangat. Masuk. Ramadan Sananta. Nikmat Tuhan pada yang kau dustakan Ramadan Sananta. Sudah sangat bebas. Tiga berhadapan dengan penjaga gawang Chun Chang Siang. Namun disia-siakan Bung Doni. Ya, sebenarnya kesalahan ya, dan umpannya memang sangat baik, tapi yang sangat disayangkan sebenarnya Witan tinggal menunggu dengan Ya, bebas. kita menunggu. Betul. Tapi meskipun Witan sudah kosong, dia juga sangat baik sekali posisinya untuk bisa mencetak gol. Tapi sayang, eksekusinya melambung di atas mistar gawang sangat-sangat tinggi. Belum mengubah skor, masih 2-0 Indonesia unggul. Chun Chang Siang sudah kebobolan 6 gol di kualifikasi ini. Arah ke Ramadan Sananta dan Chun Kai, umpan terobosan langsung sangat berbahaya. Alah, meleset ngegol. Kita lihat Witan Sulaiman. Padahal sudah berdiri bebas. Hadapan dengan penjaga gawang Bung Doni. Ya, Oh, tidak offset Bung Doni. Peluang terbaik. Oh, offside. offside. Makanya tadi saya melihat harusnya tidak diambil oleh Witan ya. Kalau misalnya tidak diambil Witan itu tentunya masih bola hidup, istilahnya tidak offside. Tapi sekali lagi luar biasa ya penampilan lapangan tengah Indonesia. Dan seperti kita melakukan pressing yang cukup tinggi. Dan dari pemain-pemain Chinese Taipei sepertinya sulit. Dan beberapa kali mereka harus kehilangan bola dan langsung momentum kehilangan bola itu dimanfaatkan dengan baik dengan sebuah direct passing yang tadi kita lihat sangat baik sekali dari timnas Indonesia. Pemain Chinese Taipei tadi coba melakukan tekanan tapi terlalu mudah untuk dibaca para pemain Indonesia, yaitu Ling Chung Chao. Kan Bakot. Striker yang bermain di Universitas Jepang Komazawa. Rizky Ridho dari bawah ke kanan. Hamrio Fahmi langsung ke depan. Tidak offset nampaknya Witan Sulaiman. Masih Witan. Berduel kita lihat dengan Omlucha. Masih Witan Sulaiman. Gagalkan nanti oleh Omlucha. Belakang sementara ini pada Arhan. Masa Ilham Rio. Ada Rizky Ridho ke belakang. Fernando Arisutariadi geser ke belakang Elkan Bagot untuk menerima bola, buka ruang dari bawah kiri Elkan Bagot. Siapa yang dituju di tengah kita Marcelo Ferdinand langsung umpan ke depan masuk kepada Rafael William Strike, namun bola terlalu jauh dari jangkauan atau posisi Rafael Strike berada Bung Doni. Ya, ini sebenarnya momentum ya, dengan tunggu 2-0 kalau seandainya kita bisa mengamankan jalannya pertandingan babak pertama, tentunya akan memberikan kesempatan untuk para pemain semakin bermain jauh lebih tenang dan kemungkinan besar mendapatkan rotasi karena kita tahu ya melawan Turkmenistan akan menjadi sebuah laga gitu, walaupun memang kita tetap harus konsentrasi terhadap laga melawan Chinese Taipei ini, sementara kita masih tetap unggul 2-0. Arhan Fikri jangka di tengah bersama Ivar Iena. Arhan Pratama. Kosong kita Rafael Strike. Umpan langsung Ramadan Sananta. Oh, berdiri bebas dari peluang terbaik. Hampir aja. Juru kembali didapatkan para pemain Indonesia dan tim Indonesia. Sayang 1000 kali sayang Bung Doni. Peluang terbaik tadi Bung Doni. Ya, ini tercatat sudah hampir 3-4 kali ya sebuah passing yang benar-benar direct dari tengah dan langsung masuk ke jantung daripada penjaga gawang Chang Jiangchun. Dan ini adalah tendangan penjuru yang kedua yang akan diambil oleh Arhan Fikri, dan tentunya ini akan memberikan sebuah asa baru lagi. Apakah kita bisa menambah gol? Wadi. Ya, semoga saja bagaimana 3 peluang tadi sudah Rizky Ridho, para pemain Indonesia, semoga saja kapten. peluang berikutnya benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Arhan Fikri akan lakukan tendangan penjuru kedua, lakukan sudah tinggi dan target berbahaya. Oh, disuduh para pemain tadi yang Taipei kiri Marcelo Ferdinand langsung tinggi. Wah, hampir aja. Bagus sekali tadi antisipasi dari Chun Chang Siang dari Chinese Taipei yang mengawal gawang Chinese Taipei ini dan menjitnya bola ke luar lapangan pertandingan dan menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia. Yang tadi saya katakan ya, bagaimana sekarang kita memiliki variasi serangan yang jauh lebih banyak daripada timnas Indonesia sebelum yang diasuh Sintayong. Ini yang Sintayong. memberikan harapan tentunya untuk Hadi. Variasi daripada serangan ini sangat penting dalam menghadapi laga-laga yang tentunya menghadapi Elkan Bagot. pertahanan yang sangat tangguh. Kita lihat akan Bagot bersama Rizky Ridho.
berada di kotak Arahan. penalti untuk menerima tendangan penjuru. Nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Semoga saja menciptakan gol. Apakah sudah tinggi dengan berbahaya? Oh Tuhan, terlalu tinggi tadi. Dan ada sundulan dari Alkan Magot, pemain berkhusus 196 cm, sangat tinggi sekali Bung Doni. Ya, betul. Ini juga sebuah umpan yang sangat baik ya untuk Arhan Pratama. Tendangan penjuru ketiga dan sudah 2 kali kita melakukan tendangan bebas. Oh, direbut lagi. Sorong gol. Ya, Evan Yener ke tengah, kita lihat masih dikuasai para pemain Indonesia. Pelanggaran terjadi dilakukan oleh Evan Yener terhadap Ho Yang Xia. Benar-benar berjibaku sangat keras para pemain Indonesia. Instruksi keras dari Sintayong. Tentunya Indonesia harus Evan memanfaatkan Jenner, kelebihan Marcelino. pemain CSKP yang telah bermain lebih dahulu melawan Turkmenistan, Bung Doni. ya. Dan ini tentunya yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan tidak terlalu percaya diri berlebihan juga ya. Kita sudah 2-0. Jadi kita lihat bagaimana kecepatan pemain Chinese TP juga tidak bisa diremehkan. Shen Liang-Hong tadi melakukan tekanan, langsung ke arah gawang, tapi bola terlalu jauh tadi dari Hong Pui. Bola Hong Pui memperhatikan posisi dari pemain nomor punggung 13 dari Chinese Taipei yaitu Jie Chouwei di posisi bek kiri. Saat ini Jie Chouwei bermain di posisi center back bersama dengan Shin Liang-Hong dan juga Ho Yang Xia. Mereka melawan Turkmenistan, Jie Chouwei bermain sebagai posisi bek kiri. Kiri bermain bersama 3 pemain atau pemain belakang lain Elkan sebagai Bokot. center back. Elkan Bokot langsung umpan, arahkan tadi masuk kepada Arhan Pratama, tapi bola terlalu tinggi untuk bisa dijangkau kepala dari Arhan Pratama. Ya, terlihat ada wajah walaupun puas tapi kecewa tadi ya. Soal passing yang tidak terlalu akurat dari Elkan Bokot. Dan kita sebenarnya lihat dalam beberapa kali kita di sosial media bagaimana sepertinya ditekankan nih kepada para pemain timnas Indonesia di mana adalah kemampuan untuk melakukan passing yang tentunya akurat dan tidak melakukan kesalahan dasar yang kita tahu seringkali merugikan timnas kita. Tapi paling tidak progresnya sudah terlihat Mengadi bermain sangat rapi, sangat tenang, ya saling mengumpan bola. Sangat baik langsung ke depan. Arhan Pratama coba mengejar bola. Hasilnya didapat. Masih akan di kotak penalti. Arhan. Oh gagal tadi. Buat cutback. Apakah kita akan penjuru? Oh tendangan gawang saja kena menyentuh kaki sedikit saja dari Arhan Pratama tadi mukul. Ya, tapi terlihat ada sebuah reaksi yang sangat baik sekali dari Arhan Pratama. Dia mengetahui bagaimana gerakan daripada pemain belakang dari TP mencoba mengamankan bola dan hampir saja tadi membuat Rafael. Tadi masih tetap bertahan 0-2 dan kena Chinese tadi tertinggal timnas Indonesia. Tentu saja Indonesia harus bisa memberondong Chinese Taipei lebih dari 4 gol agar di pertandingan terakhir kita lebih ringan menghadapi Turkmenistan. Bung Doni, karena Turkmenistan sudah menang 4-0. Jika kita menang lebih dari 4-0 tentu hasil seri melawan Turkmenistan di pertandingan akhir bisa mengantarkan kita ke Qatar 2024. Dengan catatan tentunya tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang Pastinya Bung Doni. kita tahu kita berharap paling tidak clean sheet berapapun skor yang memang nanti akan kita berhasil sarangkan melawan Chinese Taipei. Lee Chun Kai masih mengelabui Evan Yener. Oh sangat berbahaya kini yang sampai kebobolan Indonesia. Langsung cepat kita Lee Chun Kai mainkan bola. Lee Chun Kai langsung di kotak penalti, sangat berbahaya, dibuang saja oleh Ilham Rio Fahmi tadi. Dapatlah gawang Indonesia. Nampaknya Indonesia harus benar-benar bisa mengantisipasi karena pemain Chinese Taipei memiliki postur yang cukup baik untuk berduel di kotak penalti melawan pemain-pemain Indonesia. Setuju. Dan juga memiliki kecepatan ya selain kekuatan fisik yang juga mungkin kita tahu tipikal pemain-pemain Chinese Taipei. Oh, 4 terobosan langsung sangat cepat ditekan. Ramadan Sananta berdua dengan Ho Yang Xia. Masih Ramadan, siapa yang diberikan ke tengah langsung. Ada Ren Ferdinand. Masih kita lihat strike. Gol! Rafael. Melakukan strike yang sangat baik sekali Bung Doni. Dengan kaki kirinya berhasil menciptakan sebuah gol buat kita
nasional Indonesia. Ini gol pertama buat tim nasional meskipun hanya di usia 23 tahun buat Rafael Strike, pemain Indonesia ini Bung Doni, hingga mengubah skor, menambah keunggulan Indonesia menjadi 3-0 atas China Taipei. Ya, tentunya yang menarik adalah proses terjadinya gol. Di sini kita lihat bagaimana hampir berpindah bola dengan baik sekali, dan terakhir Rafael Strike memang melakukan sebuah tendangan yang sangat ini bisa dikatakan ini kelasnya kelas dunia. Bagaimana kita lihat Nasional Ferdinand sangat berbaik hati untuk tidak mengambil bola tadi Bung Doni. Benar-benar memberikan kesempatan buat Rafael Strike untuk melakukan strike ke gawang dari China Taipei yang dikawal oleh Chun Chang Sia untuk mengubah skor menjadi 3-0. Ayo terus anak-anak Garuda untuk bisa menambah gol ke gawang dari China Taipei. Chia Chou Wei tadi berhasil debut lagi kita Nasional Ferdinand langsung ke depan. Oh, sangat baik Ramadan Sananta. Ada sebuah pelanggaran tadi. Oh, sangat berbahaya. Di Syameng langsung ke depan dikejar para pemain Indonesia, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Chun Chang Siang. Langsung umpan ke kiri, ada Han Luceng. Gol 20 menit udah 3 gol. Kiri para pemain China Taipei coba menekan Indonesia, tapi terlalu mudah untuk dibaca serangan-serangan dari China Taipei, Bung Don. Ya, memang terlihat di dalam 20 menit pertama agak sedikit beda tentunya ya cara bermain antara timnas Indonesia dan China Taipei. Timnas kita bermain sangat tenang, bola mengalir di satu kaki ke kaki, bahkan dan kita lihat ya gol yang lahir itu benar-benar penuh dengan ketenangan, menyelesaikan sebuah umpan yang sangat baik, mengolah bola juga dengan sangat tenang. Oh, umpan panjang, ada Ilham Rio Fahmi, apakah terkejar? Jauh tadi Bung Doni. Betul, dan kita harus saluti ya bagaimana penuh kreativitas sepertinya permainan yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia asuhan Sintayong. Dan tadi sempat juga saya membahas dengan Muli dan Bung Hadi bagaimana kalau kita melihat ini adalah timnas U23 Masih senior ya? Rasa senior Bung Hadi. Dan tentunya masa depan ini akan sangat cerah, mengingat kalau kita bisa maju memang ke putaran final Piala Asia U23. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa buat Sintayong ya, baik timnas senior maupun timnas U23 nya. Bagaimana timnas U23 Indonesia belum pernah masuk ke Piala Asia. Ada beberapa kali gagal dalam kampanyenya untuk lolos. Bila kesempatan yang sangat baik karena bermain di kandang sendiri. Kan Bagot akan jelas ada Rizky Ridho, pemain asal klub Persija Jakarta. Kan Bagot, Alham Pratama, Abdul Fendi, Fardiana, Fred, daripada Rizky Ridho, umpan panjang ke depan, diantisipasi dengan sangat baik. Masuk. Hampir aja. Hanya mendamping tendangan yang sangat keras tadi Bung Doni. Ya, ini sebenarnya yang dilihat oleh para bisa dikatakan pemilik bakat asing ya. Di sini kita lihat itu dia merebut bola, sepertinya pelan, tenang, tapi pasti tendangannya itu sangat keras, sangat terarah. Hanya sedikit Marcelino. beberapa senti di sisi kanan. Tinggal Marcelino yang Gawang dari ngumpulin nih. Dan ini adalah talenta Indonesia. Kembali bola dikuasai para pemain Indonesia. Nampaknya sulit sekali para pemain China Taipei untuk lepas dari pressing para pemain Indonesia. Ya, dan juga memang kita lihat spacing yang diciptakan antara pemain Indonesia baik dari lini pertahanan sampai dibangun ke tengah ini sangat baik sekali, begitu tenang, begitu bisa melihat bagaimana pergerakan pemain yang mencoba mengambil bola dan bisa dalam jarak yang dekat saat satu pemain dalam mengontrol bola. Ini hal yang berbeda yang jarang sekali kita lihat, dan ini adalah sesuatu tentunya upaya yang berhasil dilakukan oleh Sintayong yang membentuk timnas Indonesia bermain lebih tenang, lebih cerdas, Bung Adi. Nah, inilah buah bagaimana Sintayong mendidik para pemain muda Indonesia sejak tahun 2018, dan ini hasilnya bagaimana tim usia 23 tahun Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik untuk sehingga Offset. offset nampaknya. Saya pikir Ramadan Sananta tidak dalam posisi yang offside, tapi nampaknya Sananta pun berada dalam posisi offside. Ya. Ya, itu offside. Oh, sama Tidak. Oh, hampir mengenai diambil tadi oleh Witan tadi ya. Kembali para pemain. Oh, direbut lagi sangat mudah. Rafael Strike. Alham Pratama, pelanggaran tadi dilakukan oleh Lee Chun Kai.
Ya, ini strategi yang sebenarnya cukup simpel tapi berhasil dijalankan dengan sempurna. Di mana Indonesia Arahan, bola tackle mencoba terus. kembali mengepung dan merebut bola kembali dari Chinese Taipei, dan banyak sekali kita Ayo, arahan. kejadian saat Indonesia bisa merebut bola kembali langsung Rafael. tajam dengan melakukan umpan-umpan terobosan yang sangat-sangat tereksekusi dengan baik. Tendangan bebas nampaknya akan dilakukan oleh Arhan Pratama. Tentu saja crossing dari Arhan Pratama sangat diharapkan untuk bisa mampu memanjakan para pemain Indonesia Ramadan di area Sananta, kotak penalti Rizky dari Arhan. Chinese Taipei. Inilah Arhan Pratama, pemain asal klub Tokyo Verdy. Variener ada sekitar 8 pemain Indonesia di kotak penalti. Sangat agresif pemain Indonesia, lakukan sudah tinggi datangnya berbahaya. Oh Tuhan, gagal saja berpenjaga gawang Chun Chan Siang. Nah, kini pemain Chinese Taipei. Oh, bukan sebuah pelanggaran, masih dikuasai. Kini Rafael Strike, ada Witan Sulaiman, masih Witan ke tengah, ada Arhan Fikri, masih Arhan, ada Rafael Strike, masih Rafael Strike shooting. Oh Tuhan, Sepak pocok. masih menyentuh para pemain Chinese Taipei dan menghasilkan tendangan penjuru yang keempat. Iya, ini luar biasa ya kalau kita lihat bagaimana kesulitan yang dihadapi pemain Chinese Taipei dengan gelombang serangan dengan pemain Indonesia, dan begitu bebasnya juga para pemain timnas kita melakukan tendangan-tendangan jarak. Ayo, Pak God. Berdua kotak penalti, dan akhirnya tercipta peluang penjuru yang keempat buat Indonesia hanya dalam 25 menit baru berlangsung di babak pertama. Rafael Strike sudah pernah mencetak gol buat timnas usia 20 tahun, dia saat itu coba di Eropa ya. Ya. Dia lagi di usia Arhan. 3 tahun. Tapi di tim nasional senior belum cetak gol dalam 2 pertandingan. Arhan pertama lakukan sudah tinggi datangnya berbahaya. Ada Ivan Iena jatuh di kaki Marcel Ferdinand, tenang saja ke belakang, terpati oleh Ilham Rio yang berdiri di tengah. Umpan langsung, terobosan sangat baik. Apakah terkejar? Oh tidak, sangat jauh dari sasaran Arhan Fikri yang bergerak dari kanan. Ubah posisinya sebagai winger kiri atau wingback kiri tadi Bung Doni. Tapi lagi-lagi itu variasi ya, sebuah visi yang sangat baik sekali tadi, umpan yang sangat bagus maksudnya, tapi memang eksekusinya tidak terlalu. Oh sangat baik, berdiri bebas Ilham Rio. Gol. Aduh. Tuhanlah, mana lagi yang Nyamping. Dua peluang sangat mutlak diraih oleh Ramadan Sananta, tapi tidak berhasil Bung Doni. Ya, dan sebuah umpan yang Sangat sangat baik bebas. sekali, betul. Ini placement yang sangat Tipis spesifik, banget. tidak baik ya, kalau kita tahu tidak tenang sepertinya Ramadan Sananta, dan terlihat kecewa. Sangat gergetan ya, bagi Sintayong. Ruang yang sangat terbuka gagal dimanfaatkan oleh Ramadan Sananta untuk bisa menambah gol. Skor masih dalam 3-0. Unggulan sementara Indonesia bermain dari bawah nampaknya. Sim Liang Meng langsung umpan ke tengah. Oh, terlalu melebar. Lempar ke dalam. Nampaknya buat Chinese Taipei kah? Apakah mengenai anggota badan dari Indonesia? Oh, namanya Arhan Pratama Indonesia lakukan lemparan ke dalam, langsung ke arah kotak penalti, sangat berbahaya. Ada Witan Sulaiman meraih bola, dibagi kita lihat. Oh, sangat agresif tadi Anucem, masih Witan Sulaiman. Ada Ivan Iener, ke belakang Ivan Iener ada Rizky Ridho, coba dikejar nampaknya kita lihat tadi oleh Cheng Wang Wei. Ada Ilham Rio, kembali kepada Arhan Fikri, mengelabui sangat baik. Kita Ivan Iener lagi, ada Arhan Fikri lagi, dibayangi oleh Chia Supo, akhirnya Ilham Rio lagi ke belakang, sangat cepat permainan Indonesia dari kaki ke kaki. Erkan Babak ke belakang kepada Hernando Ari Sutariadi untuk bisa memberi space atau ruang dari pergerakan serangan Indonesia, Bung Doni. Ya, ini saya sangat senang ya dengan yang dijalankan oleh Ivan Iener yang kita lihat dia begitu tenang. Banyak sekali serangan dibangun, di build up dari kaki Ivan Iener ini sendiri. Tapi juga pemain-pemain timnas Indonesia lain juga cukup cerdik dalam hal menjaga ritme pertandingan, memanfaatkan lebar lapangan, sesuatu yang tentunya kita harapkan lebih sering lagi ya diperagakan oleh para pemain Indonesia, karena ini adalah sebuah sosok bukti bahwa confidence itu sudah mulai ada, ketenangan itu sudah mulai ada, dan semoga hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Sintayong. Ivan Iener, umpan langsung ke depan. Oh, berdiri Masuk. sangat baik. 4-0 Witan Sulaiman. Alhamdulillah, benar-benar sekarang bisa menyamai
25 menit 4 gol. Saat melawan China Taipei pada tanggal 6 September lalu. Dan kini posisi gol Indonesia dan Turkmenistan di grup K kualifikasi AFC di bawah usia 23 tahun sama Bung Doni. Semua peluang atau kesempatan Indonesia untuk lolos sangat besar tentunya Bung Doni. Tadi seperti saya katakan ya, saya senang dengan role yang dijalankan Ivariana. Ini umpan presisi yang sangat baik dan juga ketenangan yang juga sangat luar biasa diberikan oleh Witan Sulaiman. Kita sudah cukup rindu ya dengan gol-gol Witan Sulaiman dan demi selamat buat Witan. Gol keempat buat Indonesia, praktis dalam klasemen sementara Indonesia sama tentunya dengan Turkmenistan dengan 4-0. Tentu saja terus Indonesia harus bisa menambah gol agar bisa berhitung Witan. Turkmenistan dan menambah keunggulan. Sehingga di pertandingan terakhir kita bisa saja cukup dengan hasil seri, walaupun tentu saja itu bukan opsi terbaik untuk bermain imbang. Kita harus menang di pertandingan terakhir melawan Turkmenistan apapun hasil pertandingan ini. Ivariana kuasai bola sangat baik. Oh, direbut lagi kini para pemain Indonesia. Arham Fikri coba merebut bola tapi gagal tadi. Masih Ferdinand lalu ingin bermain. Oh, masuk ke keren tuh ya. Strike. Satu Lagi Ivariana masih Ferdinand. Kekejar. Passing yang sangat keras Nggak tadi. kekejar. Mampu dikejar dan harus dengan Ferdinand. Karena bola terlalu laju tadi, terlalu deras Bung Doni. Ya, ini juga Marcelo Ferdinand ini saya roaming around the field, ini luar biasa dia. Kita lihat bagaimana dia menyisir setiap sisi lapangan. Kita tahu bahwa ini adalah wonderkid Indonesia dengan skill yang teknik yang tentunya kalau bisa saya katakan ada sedikit di atas rata-rata ya Bung Ali untuk pemain selevel timnas ASEAN. Sebenarnya sangat terlihat ya bagaimana perbedaan kualitas atau level Indonesia dan Chinese Taipei. Ya, betul. Benar-benar tidak bisa berkembang para pemain Chinese Taipei meskipun mereka memiliki postur yang sangat baik mungkin. Ya. Di sini tentu juga kita berbicara level kompetisi dan juga mungkin jam terbang ya. Di sini kita lihat memang apa yang diperagakan oleh timnas Indonesia saat ini memang dengan squad terbaiknya. Oh, kembali lagi kita lihat. Masuk. Rafael strike, masih Rafael strike. Coba menggerakkan Sindia Pung, gagal tadi. Kini kita lagi melihat Angkui langsung ke tengah, arahkan tadi maksudnya kepada Cesupo. Siapa yang diberikan? Ada Lecunkai ke kanan. Tempat kita lihat ada Cesowe, masih Cesowe. Maksudnya tadi ke tengah tapi gagal kepada Cesupo. Tapi kembali para pemain Garuda berhasil mengeliminir semua serangan, setiap serangan dari Chinese Taipei dimanapun ada atau dari arah manapun serangan dilakukan oleh Chinese Taipei. Nampaknya para pemain Indonesia sudah sangat siap dengan segala bentuk serangan dari Chinese Taipei. Oh, serangan lagi. Offside. Nampaknya offside Bung Doni. Ya, ini tentunya yang kita waspadai adalah kalau sampai terlalu asik menyerang. Nanti tadi saya katakan, paling tidak sudah 4 gol tercipta, yang harapan tentunya paling aman untuk bisa kita otomatis paling tidak mempunyai peluang jauh lebih baik untuk menjadi grup adalah tidak melakukan kesalahan dan akhirnya tercipta gol ke gawang kita sendiri. Clean sheet adalah tentunya harga mutlak ya, dan ini harus diwaspadai tentunya oleh para pemain Indonesia, khususnya para pemain bertahan. Dan kita tahu kadang sering kalau dalam posisi unggul telak seperti ini Bung Adi, senang maju ke depan dan lupa daripada sisi pertahanan. Semoga saja para pemain Indonesia tetap konsisten dengan Arhan. permainan yang sudah sangat baik ini hingga menit ke-33. Benar-benar mampu menguasai dan sangat mendominasi pertandingan. Elkan Bakut, Benar-benar tidak terlihat mampu Fernando Ari. sedikit pun apa saja untuk membahayakan gawang Hernando Ari Sutaridiadi, penjaga gawang yang tampil cukup brilian saat melawan Argentina dan juga Palestina. Tendangan bebas tampaknya buat Chinese Taipei. Harus hati-hati Indonesia. Oh, langsung ke kotak penalti. Hasil digagalkan. Kini kita lihat Arham Fikri, Arham Pratama, Witan Sulaiman kurang tenang tadi. Oh, kembali pemain Chinese Taipei hasil menguasai bola, umpan langsung arahkan kepada Cesupo. Ada Arham Pratama, Marcelo Ferdinand dikuasai sangat baik oleh Uwe Liu Shun. Si Lee Chun Kai gagal tadi, Lee Chun Kai untuk memberikan umpan ke depan karena dipotong tadi para pemain Indonesia.
ada Ahan pada Marcelino, ada Fikri, ada Ivar Yener, ada Rizky Ridho, kembali Fikri ke kanan pada Ilham Rio Fahmi, pemain asal Persija Jakarta. Arahkan Fikri, pemain asal Persib Bandung, langsung arahkan ke kiri, tempati oleh Marcelo Ferdinand. Apakah terkejar? Berhasil dikuasai. Nampaknya bola sudah keluar dari pertandingan dan lempar ke dalam buat CNS Taipei. Nampaknya akan dilakukan oleh Chesho Wei dari Bung Doni. Ya, tentunya tempo mulai sedikit pelan ya, dan ini tentu sesuatu yang memang expected istilahnya, karena kita tahu sudah memasuki menit ke-35 dan kita masih 4-0. Makanya para pemain Indonesia benar-benar memarkir setiap area dan juga pemain dari CNS Taipei. Saya kira para pemain CNS Taipei itu sudah berkembang, Bung Doni. Betul. Dan ini masih banyak sekali ya waktu tersisa di babak pertama dan masih ada babak kedua. Tentu kita berharap pemain kita sedikit lebih pintar, lebih cerdik, tidak usah terburu-buru. Tidak akan tenang pemain depan kita, khususnya Ramadan Sananta dan juga Rafael Strike. Ilham Rio, main di tengah Ilham Rio, Witan Sulaiman, dengan Persija Jakarta pada Rizky Ridho. Langsung pertemuan sangat baik tadi masuknya kepada Ramadan Sananta. Coba dikenal Ramadan, hasil dikuasai Ramadan Sananta, dikejar oleh Saya Angkui, langsung ke kotak penalti. Rafael Strike dari Ilham Rio, masih Ilham angkat di kotak penalti. Sepak bocok. Bentur badan dari pemain Lee Chun Kai dari CNS Taipei menghasilkan tendangan penjuru yang kelima buat Indonesia. Ya, itu sebuah eksekusi yang sebenarnya juga cukup baik ya, yang dilakukan oleh Ilham Rio Fahmi, yang salah satu bek kanan terbaik liga yang kita miliki saat ini. Pemain ini juga diberikan kesempatan oleh Sintayong, dan kita tentu melihat ini bagaimana Etan Bagot menjadi tentunya ancaman ya dari setiap tendangan penjuru yang sekarang ada tendangan penjuru kelima buat timnas Indonesia. Ya, semoga saja tendangan penjuru kelima ini membuahkan hasil yang positif buat Indonesia. Arhan Fikri lakukan sudah, tinggi datangnya. Ada Ivar Yener di kotak penalti. Nilai sementara tadi sedikit saja tadi Ivar Yener. Ada Marcelo Ferdinand kembali kepada Ivar. Masih Ivar Yener. Belakang ada Ilham Rio yang berdiri sebagai libero. Kembali kepada Marcelino. Ivar Yener kembali kepada Marcelo Ferdinand dan tengah. Gerak dari tengah kita lihat Witan Sulaiman. Gagal kita lihat Akram Fikri. Nampaknya sangat fleksibel para pemain Indonesia. Posisinya sangat dinamis dan sering bertukar dengan pemain-pemain lainnya, Bung Doni. Ya, karena jelas praktis hanya Cheng Chung Wing yang ada di depan ya tadi. Jelas kita menguasai mungkin sepertiga lapangan. Karena mereka memutuskan untuk lebih banyak mundur sekarang. Ivar Yener hasil dihentikan oleh Lee Chun Kai tadi. Direbut oleh Marcelo Ferdinand. Buatnya Poyang Chia tadi sangat mendominasi pemain-pemain Indonesia. Arhan Fikri, Rizky Ridho langsung ke tengah, sangat baik. Masih kita lihat para pemain Indonesia menguasai bola. Masuk Ilham Rio di kotak penalti dan kena gawang. Rafael Strike, Witan Sulaiman. Tuhan, sungguh nikmat Tuhan, mana lagi yang kau dustakan. Sananta dan juga Witan Sulaiman peluang sangat terbuka, Bung Doni. Ya, ini kita salut ya dengan ini Nakawang. sepertinya Bung Hari. Ini juga salah satu gerakan manuver yang sangat memerlukan skill yang sangat tinggi, tapi sayang memang lagi-lagi kita lihat pada saat final Piala AFF dia juga mengenai mistar gawang, kembali mengenai mistar gawang. Mungkin bukan malam yang terlalu istimewa buat Ramadan Sananta. Kita berharap di sini makin ada banyak lagi kesempatan yang datang ke kaki atau kepala daripada Ramadan Sananta. Bagaimana terlihat permainan Marcelino benar-benar sangat dewasa saat ini, Bung Doni. Ya. Ketenangannya itu ya Bung Adi, seperti bermain itu santai tapi akurasinya sangat luar biasa. Decision making yang dilakukan itu juga begitu, bisa dikatakan di atas rata-rata pemain-pemain ASEAN kalau saya lihat. Liu Shun tadi terjatuh di Chun Kai. Pemain Indonesia dengan bebas Poyang Xia adalah Poyang Xia, bermain satu Turkmenistan. Panah tinggi langsung ke arah gawang, pusat mudah buat penjaga gawang Hernando Ari Sutaryadi.
Tidak ada ancaman yang sangat berarti sampai menit ke 39 menuju 40 dari Chinese Taipei. Semoga saja main belakang dengan gawang dan semua pemain bisa konsisten dengan permainan ini. Marcelo Ferdinand kini dari pinggir sisi kiri pada Arfan Pratama. Fire strike coba mengiris sisi kanan pertahanan dari Chinese Taipei, coba dibayangin tadi oleh Len Cheng. Kini Ivan Yena, umpan yang sangat baik kepada Ilham Rio atau Witan Sulaiman. Masih Witan, Ilham Rio, Gol! alhamdulillah 5-0. Sebuah proses gol yang sangat cantik, tapi kita benar-benar diperlihatkan visi yang sangat baik dari Ivan Yener dengan memberikan umpan ke arah yang kosong sisi kiri pertahanan Chinese Taipei. Bagaimana umpan dari Ivan Yener? Sangat baik, Bung Doni. Betul, dan juga ketenangan dan visi yang dilihatkan oleh Witan Sulaiman ya. Dia tahu bagaimana dalam sisi belakang terlihat lari dengan begitu cepat, begitu pasti, begitu sepertinya udah on cue buat dengan ketenangan, dan akhirnya gol kelima buat timnas Indonesia. 5-0. Kita lihat Rio bagaimana Fahmi. anak-anak Garuda Rio Fahmi. 3 tahun. Ini pemain semua Gol sudah kelima. mengalami masa senior Bung Doni. Dan inilah buah yang dipupuk oleh pelatih Sintayong sejak 2018, dan ini hasilnya. Mereka sudah cukup matang untuk bertempur di usia 23 tahun. Semoga saja sukses untuk lolos ke Olimpiade 2024. Kalau lolos itu akan menyamai torehan Olimpiade 56 yang lolos di Melbourne, dan hampir saja lolos di Olimpiade Montreal tahun 76. Tapi sayang saat final penentuan lolos ke Olimpiade tersebut gagal karena ditangkap oleh Korea Utara. Serangan balik lagi offset tampaknya Ramadan Sananta. Oh tidak, dibiarkan saja tadi. Sudah tidak menang tadi dari Ramadan Sananta. Fluid yang dibunyikan oleh wasit Supriya Al-Hussein Al-Khurfus dari Saudi Arabia. Iya, memang tipis ya, Tipis sekali, tapi offset sudah lewat. tetap jelas offside, betul. Torehan positif tentu saja 5-0. Dengan Persija 2, Terus pemain-pemain Indonesia. Witan sama si itu. Qualifiers AFC Under 23 Asian Cup Qatar 2024 masuk. Rio Fahmi. Itu nanti adalah kualifikasi Olimpiade, Bung Doni. Ya, semoga saja Indonesia berhasil dengan kampanyenya. Oh, penerusan sangat baik kepada Witan Sulaiman. Ya, tentu dengan konsep yang kita tahu ya, berkesinambungan ya, dan juga di sini kita lihat bagaimana punya kontrol Sintayong ya, terhadap pemain-pemain usia muda sampai ke senior. Semoga ini terus berlanjut, karena kita sebenarnya sudah bisa melihat hasilnya, Ya, bukan? hasilnya terlihat saat ini. Sangat jelas. Bagaimana usia 23 tahun, tapi mereka sudah rasa senior semua. Ya, Inilah bagaimana pemain yang dipupuk sejak masa kepelatihan dari Sintayong. ya, dan jangan lupa Marcelo Ferdinand itu masih berumur 18 tahun. 18 tahun sangat baik. Ilham Rio mengiris tadi kepada Rafael Strike. Alhan Fikri, Ivan Yener. Masih Yener ke kiri. Tadi oleh Marcelo Ferdinand. Sangat mendominasi para pemain Indonesia. Alhan kembali kepada Witan Sulaiman yang kini berada di tengah. Sangat mobile, sangat dinamis. Oh, sangat baik tadi. Tadi Ramadan Sananta meminta bola langsung dari Alhan. Rumpuk 10-11 pemain di area sendiri Chinese Taipei. Marcelo Ferdinand, Arhan Fikri, Marcelo lagi berpindah sekarang arah serangan dari Rizky Ridho ke kanan, tempati kita lihat Ilham langsung arahkan ke kotak penalti, namun gagal berhabis sudut para pemain dari Chinese Taipei. Ke kiri kita lihat ada Arhan Fikri bermain 1-2 dengan Rafael Strike, masih Rafael, siapa yang akan diberikan ke kiri ada Ramadan Sananta, masih Ramadan, kembalikan lagi kepada Ivar Yener, masih Ivar Yener, tempati Arhan Fikri, ada Witan Sulaiman, disudul lagi, sangat dominan para pemain Indonesia. Ada Arhan, bosan, ada kita lihat Arhan Fikri, Arhan Pratama. Oh Tuhan. Hampir aja. Bung Doni, bagaimana sangat cantik, macam manis dan cantik para pemain Indonesia ini, Iya, Bung Doni. betul. Ini kayak benar-benar bermain samba nih istilahnya, Bung Ari. Ini begitu tenang, begitu itu jarak antar passingnya begitu dekat, tapi eksekusinya begitu sabar, membuild up, dan hampir ya namanya tidak terduga justru masuk
Arhan Pratama, tapi sayang memang masih tetap belum berubah kedudukan. Indonesia sementara mimpin 5-0. Iya betul, yang baru menonton 5-0 Munadi. Seharusnya pemain Indonesia bisa lebih sedikit tenang ya, karena sudah unggul 5-0 sudah di atas torehan gol dari Turkmenistan. Kini kembali Indonesia dari tengah Arhan Fikri pada kaki kesebelasan yang bergerak dari kanan. Ada Witan Sulaiman, masih Witan ke tengah, tepat oleh Arhan Fikri lagi. Ada Ivar Yenen yang benar-benar jadi jangkar, melebar ke kiri, tepat oleh Arhan Pratama. Masih Arhan, siapa yang memberikan Arhan? Masuk ke dalam, tadi kita lihat ada Marcelo Ferdinand, ada Arhan lagi, benar-benar melakukan parkir bus dijanji dari pelatih Chinese Taipei Lim Seng Tai yang akan melakukan parkir bus, tapi ini bukan parkir bus, ini parkir pesawat mundur. Begitu banyak yang terjadi daripada sudah selesai babak pertama. Setengah main 5-0. Al-Khurfus dari Saudi Arabia telah menukui panjang tanda berani dengan babak pertandingan skor 5-0. Pemirsa, kami akan kembali ke studio.